Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hema di channel Kisah Horor. Sebelum kita mulai dengan cerita hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Di desa Sukamukti yang terpencil, di kaki pegunungan yang dikelilingi hutan lebat, kehidupan berjalan sangat tenang. Warga desa hidup dalam kesederhanaan, bergantung pada hasil pertanian dan perkebunan. Namun, ada satu tempat yang tidak pernah mereka dekati, pemakaman tua yang terletak di ujung desa, jauh dari jangkauan penduduk. Pemakaman itu dikenal dengan nama Tanah Suci, sebuah tempat yang telah lama ditinggalkan dan dibiarkan terlupakan. Setiap malam bulan purnama, penduduk desa selalu merasakan udara dingin yang berbeda, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di sana. Mereka percaya bahwa ada kekuatan gaib yang menjaga tanah itu, dan setiap orang yang menggali atau mengganggu makam di sana akan membawa malapetaka. Namun, di balik ketakutan itu, ada seorang pemuda yang justru tertarik dengan cerita tersebut. Raka, seorang arkeolog muda yang ambisius, baru saja menyelesaikan studinya dan mencari proyek penelitian yang besar. Berita tentang pemakaman misterius di Sukamukti sampai ke telinganya, dan ia merasa ini adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuannya sebagai peneliti. Raka datang ke desa tersebut bersama Andi, sahabatnya yang juga seorang arkeolog, dan Dika, seorang fotografer dokumenter yang setia mengikuti tim mereka. Mereka tiba dengan perasaan antusias namun juga sedikit terintimidasi oleh suasana desa yang begitu sunyi. Raka menyewa rumah penduduk setempat sebagai tempat tinggal sementara Andi dan Dika mulai menyusun rencana penggalian. Pagi itu, desa tampak sepi. Hanya ada beberapa orang yang bekerja di ladang, sementara yang lainnya berada di sekitar kedai kopi yang sederhana. Pak Karto, seorang petani yang sudah lanjut usia dan menjadi salah satu penduduk paling dihormati di desa, menyapa Raka dan timnya dengan ragu. "Anak muda, kamu tahu cerita tentang pemakaman itu?" tanya Pak Karto, matanya mengandung kekhawatiran. Raka tersenyum dan menjawab, "Saya tahu, Pak. Itu yang membuat saya tertarik. Saya ingin mempelajari lebih banyak tentang sejarahnya." Pak Karto menghela napas panjang. "Kami orang desa sudah lama tahu, tempat itu tidak boleh diganggu. Jangan sampai kamu menyesal nanti." Raka mengangguk, namun dia tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita tersebut. "Kami hanya ingin menggali sedikit untuk penelitian. Kami akan hati-hati." Setelah berbicara dengan Pak Karto, tim Raka memutuskan untuk pergi ke pemakaman. Begitu mereka tiba di lokasi, suasana di sekitar makam terasa berbeda. Angin bertiup kencang, dan langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendung. Di hadapan mereka berdiri deretan makam yang telah terkubur oleh waktu, dengan batu nisan yang hampir tidak terbaca. Namun, ada satu makam yang tampak berbeda. Makam itu lebih besar, dengan ukiran-ukiran yang rumit dan elegan di batu nisannya. Di sekitar makam itu, tanaman liar tumbuh lebat, seolah menutupi jejak-jejak yang ada. Raka menatap makam itu dengan rasa ingin tahu yang besar. "Ini dia," katanya dengan bersemangat. "Makam yang harus kami gali." Andi dan Dika memperhatikan sekeliling dengan cemas. "Apakah kamu yakin, Raka?" tanya Andi. "Tempat ini terasa aneh. Sudah waktunya kita mencari tahu lebih banyak," jawab Raka. "Ini adalah penemuan besar. Kita tidak akan melewatkannya." Mereka mulai menggali dengan hati-hati, namun semakin dalam mereka menggali, semakin kuat rasa tidak nyaman yang mereka rasakan. Tiba-tiba, alat gali Andi menghentak batu keras di bawah tanah. Andi membersihkan tanah itu dan menemukan sebuah peti mati yang tertutup rapat, terbuat dari kayu yang sudah rapuh. Raka tersenyum lebar. "Ini dia, teman-teman. Penemuan yang luar biasa." Namun, saat mereka membuka peti tersebut, suasana menjadi semakin mencekam. Di dalamnya terdapat sebuah benda kecil yang terbungkus kain putih, dan di atasnya terdapat simbol-simbol yang aneh dan tidak dikenali. Dika, yang melihat benda itu, merasa tubuhnya tiba-tiba dingin. "Ada yang tidak beres," bisiknya. Namun Raka, dengan rasa antusias yang tinggi, membuka kain tersebut dan melihat sebuah patung kecil yang terbuat dari batu, berbentuk humanoid dengan mata yang tampak hidup. Meskipun patung itu sudah sangat tua, mata patung tersebut seolah menatap langsung ke arah mereka. Raka merasa jantungnya berdebar kencang,
Tapi ia tetap merasa ini adalah penemuan yang luar biasa. Kita harus membawa ini pulang. Ini pasti sangat berharga. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, langit yang tadinya mendung berubah menjadi sangat gelap, dan angin mulai bertiup kencang. Tanah yang mereka gali terasa semakin panas, seolah ada kekuatan yang tidak terlihat yang mulai menguasai tempat itu. Raka tidak menyadari bahwa tindakannya akan membawa malapetaka yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Sehari setelah penggalian di pemakaman Sukamukti, Raka dan timnya kembali ke rumah sewa mereka. Cuaca yang sebelumnya mendung kini mulai terang, tetapi ada ketegangan yang menguasai suasana. Raka merasa sangat antusias dengan penemuan patung tersebut, sementara Andi dan Dika mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin mengganggu. Malam itu, mereka duduk bersama di ruang tamu rumah sewa, berbincang tentang temuan mereka. Raka menunjukkan patung itu kepada Andi dan Dika. Lihat, ini pasti sebuah penemuan besar. Saya yakin kita akan mendapat perhatian besar dari kalangan akademisi, katanya dengan semangat. Namun, Dika merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak tahu, Raka. Kenapa rasanya ada yang aneh dengan patung itu? Seperti ada yang mengawasi kita, ucapnya ragu, mencoba menyuarakan ketakutannya. Andi, yang biasanya lebih rasional, mulai merasa khawatir. Aku juga merasakan hal yang sama, Dika. Rasanya ada sesuatu yang menekan kita. Tidak tahukah kamu bahwa penduduk desa menghindari pemakaman itu dengan alasan tertentu? Raka tersenyum, meskipun sedikit terkejut dengan reaksi teman-temannya. Itu hanya cerita lama, guys. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ini adalah kesempatan besar. Namun, seiring berjalannya malam, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Ketika Raka dan Andi sedang duduk di ruang tamu, mereka mendengar suara langkah kaki dari luar rumah. Awalnya, mereka berpikir itu adalah suara angin, tetapi saat mereka membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Dika yang berada di dalam, merasakan udara yang tiba-tiba menjadi dingin. Raka hanya tertawa kecil, itu hanya imajinasi kalian. Pasti karena kita terlalu lama di pemakaman tadi. Namun, perasaan aneh itu tidak bisa diabaikan. Malam itu, mereka tidur dengan gelisah. Dika terbangun tengah malam karena suara gemerisik di luar jendela. Begitu membuka matanya, ia melihat bayangan gelap melintas di depan jendela, seolah ada seseorang yang bergerak cepat. Dika memutuskan untuk membangunkan Raka, tetapi ketika mereka memeriksa luar rumah, tidak ada apa-apa. Esok paginya, Andi mulai merasakan sakit kepala yang luar biasa. Ia merasa pusing dan tubuhnya demam. Awalnya, ia menganggap itu hanya kelelahan, tetapi rasa sakit itu semakin parah seiring berjalannya hari. Bahkan, ia mulai melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, seperti bayangan manusia yang berjalan tanpa suara. Ketika Andi berbaring di tempat tidur, matanya terpejam, ia mendengar suara bisikan yang terdengar sangat dekat. Kamu menggali yang tidak seharusnya digali. Suara itu terdengar lembut, namun ada kekuatan yang menakutkan. Dika dan Raka semakin khawatir melihat kondisi Andi yang semakin memburuk. Mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari penduduk desa. Namun, saat mereka sampai di rumah Pak Karto, orang tua itu tampak lebih tegang dari biasanya. Aku sudah bilang, anak muda, jangan ganggu tanah itu. Sekarang, kalian akan menanggung akibatnya. Pak Karto mengajak mereka masuk rumah dan mulai bercerita tentang legenda yang sebenarnya. Dahulu, ada seorang pemimpin besar yang terkubur di pemakaman itu. Dia disumpah untuk menjaga tanah itu, dan jika ada yang mengganggu makamnya, kutukan akan terjadi. Patung yang kalian temukan adalah kunci yang bisa membuka gerbang antara dunia kita dan dunia mereka yang telah mati. Raka mendengarkan dengan seksama, meskipun sebagian besar cerita itu terdengar tak masuk akal. Tapi patung itu hanya benda mati, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Karto menatap Raka dengan tatapan serius. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Jika kalian ingin selamat, kembalikan patung itu ke tempatnya semula sebelum semuanya terlambat. Mereka kembali ke rumah sewa, tetapi Andi semakin parah kondisinya. Wajahnya pucat, matanya mulai tampak kosong, seolah ada sesuatu yang menguasainya. Raka merasa bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia masih berusaha berpikir rasional dan mengabaikan cerita Pak Karto,
namun suasana semakin mencekam. Di malam hari, saat Raka mencoba tidur, ia mendengar suara gemerisik lagi. Kali ini, suara itu semakin dekat, seolah ada langkah kaki yang berjalan perlahan menuju kamarnya. Ia membuka mata dan melihat bayangan gelap yang berdiri di ujung tempat tidur. Raka terkejut, tetapi bayangan itu menghilang begitu saja saat ia menyentuh cahaya lampu. Raka menutup matanya, merasa takut namun tetap berusaha keras untuk tetap rasional. Ini pasti hanya permainan pikiran, pikirnya. Namun, tidak lama setelah itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Pagi itu, Andi terbangun dengan demam tinggi. Tubuhnya terasa sangat lemah, seolah seluruh tenaganya terkuras habis. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak seakan melihat sesuatu yang hanya ia bisa lihat. Dika dan Raka duduk di sampingnya, cemas melihat kondisi sahabat mereka yang semakin memburuk. "Raka, kita harus lakukan sesuatu." "Andi tidak seperti orang yang dulu lagi," kata Dika, suara gemetar. "Kita harus cari tahu lebih banyak tentang kutukan ini." Raka memandangi Andi yang terbaring lemah. "Aku tahu, Dika. Tapi kita harus tetap berpikir jernih. Mungkin ada penjelasan medis untuk ini," jawabnya, meskipun ia sendiri mulai meragukan penjelasannya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak kejadian aneh yang terjadi. Andi mulai berbicara dengan suara yang bukan suaranya. Suaranya rendah dan bergema, seperti suara dari dunia lain. "Kalian menggali sesuatu yang tak seharusnya digali," bisiknya dengan tatapan kosong, "kalian akan membayar harga yang sangat mahal." Dika yang mendengarnya langsung gemetar ketakutan, sementara Raka hanya bisa menatap dengan kebingungan. Apakah ini efek dari demam Andi, ataukah kutukan yang benar-benar mulai menguasai mereka? Malam itu, Raka terbangun dengan rasa gelisah. Ia mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Di luar jendela, ia melihat bayangan gelap melintas dengan cepat, dan suara tertawa yang begitu mengerikan mengisi udara. Tertawa itu tidak terdengar manusiawi, seolah berasal dari makhluk yang bukan dari dunia ini. Raka bergegas keluar dari tempat tidur, menyalakan lampu, dan membuka pintu. Tidak ada apa-apa. Hanya angin malam yang bertiup kencang. Namun, ketenangannya hanya sebentar. Begitu ia menutup pintu, ia merasakan sesuatu yang sangat dingin menyentuh tengkuknya. Ketika ia menoleh, bayangan hitam itu terlihat lagi di sudut ruangan, menghilang begitu cepat. Tidak ingin berlarut-larut dalam ketakutan, Raka mengambil keputusan untuk kembali ke rumah Pak Karto keesokan harinya. Ia merasa bahwa mereka harus mendapatkan jawaban lebih lanjut, karena kejadian-kejadian aneh ini sudah tidak bisa diabaikan lagi. Sesampainya di rumah Pak Karto, Raka mengutarakan kegelisahannya. "Pak Karto, Andi semakin buruk. Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi. Apa yang harus kami lakukan? Apa benar patung itu adalah penyebabnya?" Pak Karto hanya menatap Raka dengan pandangan penuh kekhawatiran. "Anak muda, aku sudah memperingatkan kalian. Patung itu adalah kunci yang membuka gerbang antara dunia yang hidup dan yang mati. Mengambilnya dari pemakaman adalah kesalahan besar. Kutukan itu sudah mulai menguasai kalian." Raka menunduk, menyesali tindakannya yang tidak mempercayai cerita-cerita lama itu. "Apakah ada cara untuk menghentikan semuanya, Pak Karto? Apa yang harus kami lakukan?" Pak Karto menghela napas panjang. "Satu-satunya cara adalah dengan mengembalikan patung itu ke tempatnya semula, tepat di makam yang kalian gali. Jika tidak, semakin banyak nyawa yang akan terancam. Tetapi, ada satu hal yang perlu kalian ingat. Jangan pernah membuka makam itu lagi. Jika kalian melakukannya, bukan hanya kalian yang akan menderita, tapi seluruh desa ini." Raka terdiam, memikirkan kata-kata Pak Karto. Ia merasa ada sesuatu yang sangat besar yang sedang mereka hadapi. Namun, rasa penasaran dan ambisinya masih mengganggu pikirannya. Apa yang sebenarnya terkubur di makam itu? Apakah mereka bisa mengembalikan patung itu tanpa membuka rahasia yang lebih besar? Kembali ke rumah sewa, Andi semakin parah. Ia tidak lagi berbicara seperti manusia. Matanya yang kosong menatap langit-langit, tidak peduli dengan apapun yang ada di sekitarnya. Tubuhnya yang terkulai tampak sangat lemah, seolah-olah ia sedang berada di antara hidup dan mati.
Dika merasa putus asa. Raka, kita harus segera lakukan sesuatu. Kita harus kembalikan patung itu sekarang juga. Raka yang mulai tertekan oleh situasi tersebut merasa cemas. Ia tahu bahwa mereka harus mengembalikan patung itu, tapi keputusan untuk melakukannya bukanlah hal yang mudah. Raka memutuskan untuk mencari solusi lain yang lebih aman, tetapi ia juga tahu waktu semakin mendesak. Andi bisa mati kapan saja, dan lebih banyak kejadian aneh yang akan terjadi jika mereka tidak segera bertindak. Di tengah kebingungannya, Raka mendapat satu petunjuk dari sebuah buku kuno yang ia temukan di rumah Pak Karto. Buku itu menceritakan tentang si penunggu, makhluk yang dikutuk untuk menjaga pemakaman itu dan yang kekuatannya akan bangkit jika gangguan datang dari dunia manusia. Hanya ada satu cara untuk menenangkan kekuatan itu, dengan ritual yang harus dilakukan tepat pada tengah malam, di makam yang sudah digali. Raka, Dika, dan Andi yang sudah sangat lemah akhirnya memutuskan untuk kembali ke pemakaman malam itu juga. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak segera melaksanakan ritual tersebut, kutukan akan semakin kuat, dan semuanya akan menjadi lebih buruk. Malam itu, suasana di pemakaman Sukamukti terasa semakin mencekam. Langit yang gelap seakan menyelimuti seluruh desa, hanya diterangi oleh sinar bulan purnama yang redup. Di tengah-tengah pemakaman yang sunyi, Raka, Dika, dan Andi berdiri di depan makam yang telah mereka gali, dengan patung itu tergeletak di tanah, siap untuk diletakkan kembali. Raka memegang buku kuno yang ia temukan di rumah Pak Karto. Di dalamnya, terdapat petunjuk untuk ritual yang harus mereka lakukan. Kita harus melakukannya dengan benar, katanya dengan suara tegang. Jika kita salah, konsekuensinya bisa jauh lebih buruk. Dika, yang tampak semakin cemas, menatap Andi yang masih terbaring lemah. Apa yang akan terjadi jika kita tidak berhasil? Tanyanya dengan suara gemetar. Raka menggenggam patung itu erat-erat, merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Kita tidak punya pilihan lain, Dika. Andi tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka mulai melaksanakan ritual tersebut, mengikuti langkah-langkah yang tertulis dalam buku. Raka meletakkan patung itu kembali ke tempat semula di makam, sementara Dika menyalakan lilin-lilin yang mereka bawa, membentuk lingkaran di sekeliling makam. Suasana semakin tegang, dan suara angin yang menderu menambah rasa takut yang semakin menguasai mereka. Begitu ritual dimulai, tanah di sekitar makam tiba-tiba bergetar. Raka, Dika, dan Andi yang terbaring merasakan kekuatan yang begitu besar menyelimuti mereka. Langit yang tadinya gelap tiba-tiba dipenuhi dengan kilatan cahaya, dan suara gemuruh terdengar, seolah ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman bumi. Apakah kalian merasa itu? Tanya Raka dengan suara gemetar. Kekuatan ini bukan hal biasa. Tiba-tiba, dari dalam tanah muncul sebuah sosok tinggi besar yang menakutkan. Tubuhnya terbungkus bayangan hitam, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arah mereka. Suaranya bergema di seluruh pemakaman, kalian berani menggali tempatku. Kini, saatnya kalian membayar. Makhluk itu, yang mereka ketahui sebagai si penunggu, berdiri di hadapan mereka. Kekuatan gaib yang dipancarkannya membuat tanah di sekitar mereka semakin keras dan sulit untuk digerakkan. Raka, Dika, dan Andi terdiam, terperangkap dalam ketakutan yang luar biasa. Andi yang hampir tak bergerak menatap makhluk itu dengan mata kosong, seperti sudah tidak ada kesadaran dalam dirinya. Si penunggu berbicara dengan suara yang menggetarkan hati, aku terikat di sini untuk menjaga tanah ini. Kalian tidak seharusnya mengganggu ketenanganku. Sekarang, aku akan mengambil apa yang telah diambil. Raka berusaha untuk tetap tenang, meskipun ketakutan mulai menguasainya. Kami hanya ingin memahami lebih banyak tentang sejarah tempat ini, kami tidak bermaksud mengganggu ketenanganmu, kata Raka, berusaha menjelaskan dengan suara serak. Namun, si penunggu hanya tertawa. Pengetahuan manusia tidak seharusnya berada di tangan kalian. Kalian yang telah mengganggu kedamaian ini, harus membayar. Tiba-tiba, angin kencang berputar di sekitar mereka, dan tanah di sekitar makam mulai terbelah. Raka, Dika, dan Andi merasakan tubuh mereka terangkat, seolah ada kekuatan yang menarik mereka. Si penunggu melangkah maju, dan dengan satu gerakan tangannya, tanah di sekitar mereka terangkat, mengurung mereka dalam kegelapan yang pekat. Raka merasa tubuhnya semakin berat, hampir tak bisa bernapas. Dika, Andi, apa yang harus kita lakukan? Tanya Raka dengan suara hampir tidak terdengar,
tubuhnya semakin terjebak dalam kekuatan jahat yang mengelilinginya. Namun, di saat-saat terakhir, Raka teringat satu hal yang mungkin bisa menyelamatkan mereka. Di dalam buku itu, ada satu catatan penting. Hanya mereka yang berani mengorbankan dirinya dengan sepenuh hati yang bisa menenangkan si penunggu. Raka sadar bahwa untuk menghentikan kutukan ini, ia mungkin harus mengorbankan diri. Ia menatap si penunggu dengan tegas. "Aku siap menghadapimu," ucapnya, dengan suara yang penuh tekad. Si penunggu berhenti sejenak, menatap Raka dengan mata merah yang menyala. "Kamu siap mengorbankan diri? Jika itu yang kamu inginkan, maka terimalah konsekuensinya." Dengan keberanian yang tersisa, Raka mengangkat tangannya, memohon agar kutukan ini dihentikan, meskipun ia tahu konsekuensinya mungkin akan sangat besar. "Aku rela demi keselamatan teman-temanku dan desa ini." Tiba-tiba, si penunggu melangkah mundur, dan kekuatan yang mengikat mereka mulai mengendur. Tanah yang terbelah perlahan tertutup kembali, dan angin yang mengamuk mulai mereda. Makhluk itu menghilang, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. Andi dan Dika terjatuh ke tanah, terbebas dari kekuatan yang mengikat mereka. Andi akhirnya membuka matanya, meskipun tubuhnya masih sangat lemah. "Raka, kamu berhasil," bisiknya, hampir tidak percaya. Raka, yang kini juga terjatuh, merasa sangat lelah, tetapi ada perasaan lega yang datang begitu makhluk itu menghilang. "Kita selamat," jawabnya dengan suara parau. Namun, meskipun kutukan itu sudah berakhir, Raka tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Mereka telah menghadapi kekuatan yang jauh melampaui apa yang bisa mereka bayangkan. Beberapa hari setelah peristiwa di pemakaman Sukamukti, Raka, Dika, dan Andi kembali ke rumah sewa mereka. Cuaca di luar terlihat cerah, tetapi suasana hati mereka jauh dari tenang. Mereka masih terperangkap dalam ketakutan dan kebingungan, merasa seolah-olah sesuatu yang lebih besar telah mengubah hidup mereka. Andi, yang sebelumnya hampir tidak selamat, masih lemah. Wajahnya pucat, dan matanya tampak kosong, seolah-olah ia tidak sepenuhnya kembali ke dunia ini. Dika, yang seringkali menjadi pendengar setia, mulai merasa terisolasi. Ia merasa bahwa meskipun kutukan telah berakhir, ada sesuatu yang lebih dalam yang mengikat mereka. Sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata. Raka, yang awalnya merasa bangga dengan keberhasilannya mengatasi si penunggu, kini merasakan kehampaan yang luar biasa. Kemenangan mereka terasa kosong. Apa yang telah mereka lakukan? Apakah mereka benar-benar selamat, atau hanya menyelamatkan diri sementara? Keputusan yang ia buat untuk mengorbankan diri, meskipun tidak terjadi, terasa seperti beban berat yang terus menggerogoti pikirannya. Pagi itu, Raka duduk sendirian di meja makan, memandangi patung kecil yang telah mereka bawa pulang. Patung itu kini tergeletak di atas meja, tampak lebih menakutkan dari sebelumnya, meskipun tidak ada lagi kekuatan gaib yang mengelilinginya. Raka merasa ada sesuatu yang masih tersisa, sebuah jejak yang sulit dihapuskan. Seolah patung itu masih memanggil mereka untuk kembali. Dika, yang duduk di kursi sebelah, menyadari kegelisahan Raka. "Apa yang kau pikirkan, Raka?" tanyanya pelan. Raka menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Dika. Kita selamat, itu yang pasti. Tapi rasanya tidak ada yang benar-benar selesai. Seperti ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang mengikat kita dengan kejadian itu." Dika mengangguk pelan, matanya mengamati patung yang masih ada di meja. "Aku juga merasa begitu. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa seolah-olah kita belum benar-benar bebas. Apakah kita bisa benar-benar melupakan semuanya?" Di sisi lain, Andi yang sedang terbaring di tempat tidur tiba-tiba membuka mata. "Tidak ada yang bisa kita lupakan," katanya dengan suara rendah dan serak. "Kita telah mengganggu sesuatu yang sangat besar, dan itu akan terus menghantui kita. Aku merasa seolah-olah aku masih berada di sana, di pemakaman itu." Raka, Dika, dan Andi masing-masing merasa beban yang sangat berat. Mereka tahu bahwa meskipun mereka telah mengalahkan si penunggu, mereka telah melanggar batas yang seharusnya tidak mereka sentuh. Dan sekarang, mereka harus hidup dengan konsekuensi dari tindakan mereka. Raka memutuskan untuk pergi ke desa lagi, untuk mencari jawaban dari Pak Karto. Kita perlu tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ada cara untuk menghapus jejak ini dari hidup kita?
katanya, berbicara dengan tekad yang semakin pudar. Sesampainya di rumah Pak Karto, mereka disambut dengan tatapan serius dari orang tua itu. "Kalian kembali," katanya dengan suara berat. "Apa yang kalian rasakan setelah semua itu?" Raka menceritakan bagaimana mereka merasa terperangkap, meskipun kutukan telah berakhir. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak Karto? Mengapa kita merasa seperti ini? Apakah ada cara untuk menghapus jejaknya?" Pak Karto duduk di kursi kayu tua, menatap mereka dengan mata yang penuh pengetahuan dan kesedihan. "Ketika kalian mengganggu makam itu, kalian tidak hanya mengganggu tempat fisik, tapi juga membuka pintu yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain. Kekuatan itu tidak akan hilang begitu saja. Itu akan meninggalkan bekas di jiwa kalian." Dika menatap Pak Karto dengan ragu. "Apa yang harus kami lakukan? Apakah ini berarti kita tidak akan pernah bebas dari semua ini?" Pak Karto menghela napas panjang. "Ada cara untuk menenangkan jiwa yang terganggu, tetapi itu tidak mudah. Kalian harus menerima kenyataan bahwa tidak semua bekas dapat dihapus. Terkadang, yang bisa kalian lakukan adalah belajar untuk hidup dengan itu." Raka merasa kecewa, namun ia tahu bahwa tidak ada jawaban yang lebih baik dari ini. "Jadi, kita harus menerima semua ini sebagai bagian dari hidup kita?" tanya Raka, suaranya serak. "Ya," jawab Pak Karto, "terkadang, kita harus belajar menerima bagian-bagian gelap dari hidup kita. Itu adalah bagian dari pertumbuhan." Mereka pulang dengan perasaan berat di hati. Raka, Dika, dan Andi tahu bahwa meskipun mereka telah selamat, pengalaman itu akan terus menghantui mereka. Tidak ada cara untuk menghapusnya, dan mereka harus belajar untuk hidup dengan bekas yang tertinggal dalam jiwa mereka. Di malam hari, saat mereka duduk bersama, Raka berkata dengan suara yang lebih tenang, "Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tapi kita masih punya hidup untuk dijalani. Kita harus bisa melanjutkan hidup ini, meskipun ada bekas yang tertinggal." Dika dan Andi menatapnya. Mereka tahu bahwa meskipun bekas itu tak akan pernah hilang, mereka masih bisa mencari kedamaian dalam diri mereka. Minggu-minggu berlalu setelah kejadian di pemakaman Sukamukti. Raka, Dika, dan Andi berusaha untuk kembali menjalani kehidupan mereka, meskipun bayang-bayang kejadian itu masih terasa menghantui mereka. Mereka mencoba untuk fokus pada pekerjaan dan kehidupan sehari-hari, tetapi perasaan cemas dan takut masih datang secara tiba-tiba, terutama saat malam tiba. Raka kembali melanjutkan penelitiannya, mencoba untuk fokus pada hal-hal lain yang bisa membantu mengalihkan pikirannya. Namun, setiap kali ia melihat patung yang mereka temukan di pemakaman, rasa ketakutan kembali datang. Meskipun ia mencoba untuk menyimpannya jauh di dalam lemari, patung itu tampak selalu mengingatkannya pada pengalaman yang tak bisa dilupakan. Dika, yang sempat mencoba untuk melupakan semuanya, merasa ada sesuatu yang terus mengganggunya. Setiap kali ia melihat bayangan atau mendengar suara aneh, ia merasa seolah-olah si penunggu masih mengawasi mereka. Dika mulai kehilangan tidur, merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Dia merasa seperti terjebak dalam dunia yang berbeda, antara kenyataan dan mimpi buruk yang terus mengikuti. Andi, meskipun tubuhnya sudah pulih, masih terpengaruh secara emosional. Ia sering terbangun di malam hari, keringat dingin membasahi tubuhnya. Suara bisikan yang ia dengar saat di pemakaman kembali mengiang di telinganya, dan ia mulai merasa seperti dirinya bukanlah dirinya yang dulu. Andi bahkan merasa dirinya mulai berubah, seperti ada bagian dari dirinya yang hilang dalam peristiwa itu. Suatu hari, mereka berkumpul di rumah sewa, mencoba berbicara tentang apa yang telah terjadi. Raka mengajak Dika dan Andi untuk berbicara dari hati ke hati. "Kita tidak bisa terus hidup seperti ini," kata Raka, suaranya penuh keputusasaan. "Kita harus mencari cara untuk menenangkan pikiran kita." "Tapi bagaimana? Setiap kali kita mencoba melupakan, kejadian itu kembali datang." Andi, yang tampak lebih serius dari biasanya, akhirnya berbicara. "Aku merasa seperti aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Apa yang kita alami di pemakaman itu bukan sekadar mimpi buruk. Rasanya ada bagian dari diri kita yang sudah hilang." Dika mengangguk, merasa kesulitan untuk tidur dan berkonsentrasi. "Aku merasa terjebak, Raka. Setiap kali aku menutup mata, aku masih mendengar suara itu, langkah-langkah itu. Kita benar-benar selamat,
Atau hanya melarikan diri? Raka terdiam sejenak, matanya menatap jauh ke depan. Mungkin kita harus berhenti mencoba melupakan semuanya dan mulai menerima kenyataan. Kita tidak akan bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kita bisa belajar untuk hidup dengannya. Namun, meskipun mereka berusaha menerima kenyataan, mereka mulai merasakan dampak emosional yang jauh lebih dalam. Raka merasa seperti ada sebuah kegelapan yang menutupi hidupnya. Dika semakin gelisah, merasa seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat mengawasi setiap langkahnya. Dan Andi, yang berusaha untuk tetap tenang, mulai merasakan bahwa ia tidak bisa lagi menghindari kenyataan tentang dirinya sendiri. Pada suatu malam, saat mereka beristirahat di rumah, Dika mendengar suara ketukan di pintu. Dengan jantung yang berdebar, ia membuka pintu itu, namun tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang menderu, membawa daun-daun kering ke dalam ruangan. Raka yang melihat kejadian itu merasa semakin tertekan. Apa yang terjadi pada kita, Dika? Mengapa kita merasa seperti ini? Dika menatap Raka dengan tatapan kosong. Aku tidak tahu, Raka. Aku hanya merasa ada sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kita telah membuka pintu yang tidak seharusnya kita buka. Raka merasakan ketakutan yang sama. Meskipun mereka telah berusaha untuk mengembalikan patung itu dan menghentikan kutukan, kenyataan bahwa mereka tidak pernah bisa benar-benar bebas dari dampaknya membuat mereka merasa terperangkap. Di pagi hari berikutnya, Raka memutuskan untuk kembali ke pemakaman. Aku harus menghadapinya lagi, katanya dengan suara berat. Aku harus memastikan bahwa kita benar-benar selamat, atau kita akan terus terjebak dalam ketakutan ini. Dika dan Andi yang merasa bingung memutuskan untuk ikut. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan jawaban pasti, mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar merasa bebas adalah dengan menghadapi ketakutan itu sekali lagi. Saat mereka tiba di pemakaman, suasana terasa sangat berbeda. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya kesunyian yang mencekam. Raka, Dika, dan Andi berdiri di depan makam yang telah mereka gali, menyadari bahwa meskipun mereka telah melakukan ritual dan mengembalikan patung itu, mereka masih terikat oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Apa yang sebenarnya kita cari di sini? Tanya Dika, suara penuh kebingungan. Raka menatap makam itu dengan tatapan kosong. Kita tidak mencari jawaban, Dika. Kita hanya mencoba untuk menemukan kedamaian di dalam diri kita sendiri.